Los kan? Lo pasti los, karena lo gak ada edukasinya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, ST Ribbon. Saya dengan Grand M untuk channel member-member VIP yang lost door. Kembali lagi pembahasan yang nggak udah-udah ya, pembahasan yang nggak udah-udah mengenai maraknya tentang binary option ya. Jadi sebenarnya gue sendiri lelah ya, capek ya membahas hal yang memang tidak ada ujung temunya nih ya. Kalau dibilang ujung temunya dari pihak si A pencemaran nama baik melapor ya kan, si B yang merasa rugi lost doll pun melapor. Kalau kita melihat ya, kemarin di video saya juga sudah menyampaikan hal ini ya. Cuma saya ingin memberikan beberapa pesan kepada pemain binary option ya. Jadi pesannya adalah kalian nggak bisa main barbar atau modal besar, karena memang binary option ini dikatakan financial betting oleh pemerintah, yang artinya kita bermain tebak-tebakan atau seperti kita menebak-nebak buah manggis ya kan, bijinya ada 5 atau 6 ya kan? Sama seperti ini, kita menebak apakah buy or sell ya. Tapi di video saya juga yang sebelumnya saya sudah kasih tahu algoritma tentang binary option seperti apa. Ditambah saya dapat berita ya, ini beritanya cukup untuk membuka pikiran atau membuka nalar buat para pemain binary option. Beritanya seperti apa? Yuk kita lihat di sini ya. Saya dapat berita ini kemarin sih dari grup-grup saya ya. Artinya beritanya ini menginformasikan bahwa gimana ini Bapeti ogah fasilitasi korban binomo CS. Ini berita dari CNBC Indonesia ya, kalian juga bisa melihat. Saya menambahkan berita ini supaya ketika kalian para korban ya, pesan saya harus ikhlas ketika bahwa Bapeti tidak bisa menjadi fasilitator atau fasilitasi atau memfasilitasi korban dari binomo gitu loh ya. Cukup naas ya. Jadi yang merasa los sampai dengan ratusan juta ya, atau karena penipuan ya. Jadi memang kita harus menerima. Toh kenapa kita harus menerima? Toh yang ngeklik nih ya kan tangan kalian. Ya, yang ngeklik tangan kalian, yang mencet tangan kalian, yang ambil posisi tangan kalian. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita baca ini para korban platform opsi biner ya, atau binary option ya, yang disediakan binomo yang memang lagi seksi ya, dan sejenisnya lah ya. Jadi harus gigit jari nih, karena Bapeti memastikan tidak akan memfasilitasi upaya mediasi bersama para korban ya. Jadi hal ini terungkap melalui unggahan Instagram resmi Bapeti. Melalui unggahan tersebut, Kepala Bapeti Indra Sariwisni Wardana mengatakan binary option adalah kegiatan yang dilarang sesuai Undang-Undang PBK nomor 10 tahun 2011 ya. Jadi Bapeti ini sudah memblokir sebanyak 1.222 domain investasi yang tidak berizin sepanjang 2021 ya. Dari jumlah ini 92 diantaranya merupakan binomo. Itu disampaikan oleh Wisnu yang dikutip di CNBC Indonesia hari Senin
tanggal 14 bulan 2. Oke. Jadi artinya binari ini tidak memiliki legalitas, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, jadi ketika kalian memang ada masalah dengan binary option, khususnya binomo, bisa lapor atau report kepada Financial Commission, ya, Financial Commission. Oke. Di sini pun juga saya sangat setuju ya dengan apa yang sudah diterapkan oleh OJK, bahwa saat ini binary option ini sudah diblokir nih untuk masalah payment, ya. Jadi seperti wallet GoPay, OVO, ya, dan yang lainnya, bahkan perbankan Indonesia sudah diblokir. Artinya apa? Artinya dari Indonesia ini memang sudah membatasi dengan cara seperti ini adalah menurut saya cara yang terbaik untuk membatasi para terjadinya korban yang lebih banyak, ya. Jadi jangan main lagi tuh binary option, cukup saya aja yang main. Oke, jadi gini ya, kalau dibilang saya main binary option, ya. Tapi saya main binary option bukan untuk mencari kekayaan atau menjadi sultan, ya. Tapi saya main binary option ini untuk mencari tambahan, ya. Tambahan apa? Tambahan untuk ya, artinya mencari sedikit-sedikit pundi-pundi beras. Jadi sebenarnya gini, oke, ya, khususnya para lelaki, ya, ini pesan juga buat laki-laki. Jadi ketika kita sebagai seorang laki-laki itu harus punya 3 penghasilan. Yang pertama adalah investasi. Ya, investasinya apa? Investasinya mungkin berupa rumah atau emas atau tanah yang lain yang menjadikan aset yang nanti akan menjadi inflasi. Yang kedua, kita harus punya penghidupan, yaitu adalah gaji, pendapatan dari gaji, ya. Dan yang ketiga, bisnis. Nah, bisnis ini apa? Menurut saya di binary option ini adalah bisnis. Karena bisnis itu pasti ada rugi, nggak mungkin ada profit terus, ya. Jadi banyak hal yang harus dipelajari, ya, ketika kalian memang ingin bermain binary, ya. Jadi sudah jelas ya bahwa pemerintah sudah memberikan statement bahwa binary ini financial betting. OJK pun juga sudah memberikan teguran keras kepada platform binary. Jadi untuk yang masih bermain ini, pesan saya adalah orang-orang atau masyarakat Indonesia yang memang sudah siap rugi. Kenapa? Karena orang-orang saat ini sibuk banget ya membicarakan tentang loss doll, ingin meminta kembali uang. Jadi sementara dalam kita bertrading itu loss itu sudah ada kata-kata yang pasti, gitu. Jadi sudah tahu pasti loss, kenapa kita sibuk memperguncingkan mengenai masalah loss? Jadi yang harus kita pikirkan dalam trading itu sebenarnya adalah modal habis itu bukan sebuah alasan. Karena kita dalam trading selalu punya harapan, yaitu apa? Profit. Dan kalau kita dengar orang-orang yang sukses dalam trading, selalu memberikan kata-kata satu hari itu profit 3-5%. Dan gak ada yang bermain barbar. Karena kenapa? Karena ketika lo bermain barbar, baik itu trading binary option ataupun forex ataupun apapun itu akan membuat lo jadi gembel. Oke, jadi untuk yang masih ingin main binary option, ya,
yang bukan ingin menjadi sultan, yang ingin mencari receh atau bermain financial betting ya, yang nggak ingin sibuk-sibuk dengan fundamental, yang ingin mempelajari pemahaman candlestick dan sebagainya, lo bisa klik link di deskripsi bawah ini. Oke, kita nanti akan belajar sama-sama ya, pelan-pelan untuk memahami candlestick, memahami cara open posisi yang baik dan benar berdasarkan time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit. Oke. Dari saya sih itu aja ya. Cuma saya ingin memberikan satu pesan lagi ya, pesan moral buat para pengkritik ya. Sebenarnya gini, tidak ada yang salah sebenarnya dalam kita mengkritik ya. Karena apa? Karena kita tahu sama-sama ya, bahwa mengkritik itu bisa menjadi bahan pendewasaan bagi orang yang kita kritik ya. Tapi kita juga mesti bedain antara kritik dan menghina. Mana yang kita mengkritik atau mana yang menghina. Karena ketika kita mengkritik itu kita harus memiliki punya tujuan, yaitu membangun orang yang kita kritik. Dan kalau kita menghina, tujuannya apa sih? Menjatuhkan mental gitu. Jadi poinnya apa sih? Poinnya yang dikritik itu jangan terlalu baper. Dan yang mengkritik jangan merasa diri paling cerdas atau merasa sudah hebat atau paling pintar di dunia. Karena mengkritik itu adalah mencari celah dan mencari salah. Jadi kerjaan yang paling gampang ke dalam itu ya, pesan saya itu aja untuk para pengkritik yang saat ini lagi marah. Oke. Saya nggak ingin lama-lama berdiskusi perihal hal ini. Saya cuma kasih pesan kepada para pemain binary option ya, yang masih bermain ya, belajar lagi, pahami lagi, dan jangan gampang melihat flexing yang wrong ya. Karena dengan kalian melihat flexing yang wrong, tujuan kalian di otak kalian sudah storming ingin seperti dia. Jadi opening pasti barbar. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata yang baik, karena di otak kalian sudah tersave gua ingin seperti dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel berikut. Jangan lupa subscriber agar kalian tahu pesan-pesan moral di binary option dan kalian tahu bagaimana cara bermain binary option atau kita bermain financial betting. Oke. Salam SC Ribon, salam sangat sehati. Saya Glenn M. See you member VIP yang lost goal. Klik link di